Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu.
merindukan Engkau Allah Roh Kudus. Hati kami, jiwa kami haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
setiap hati, melawat setiap kami terima kuasa, kami terima roh Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami, sehingga kami boleh aman, boleh tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
kuasa atas segalanya, Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Namamu Tuhan, kami hampiri tatamu, kami hampiri kasih-Mu. Raja di atas segala raja, Allah yang memerintah meneruskan semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara, momen kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini akan kita rayakan dengan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 yang berjudul Pergi untuk Kembali. Kalau kita membaca bersama-sama Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11, kita bisa melihat bersama-sama bahwa Lukas mencatat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga disaksikan oleh para murid. Saya akan baca firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada hal-hal penting yang Tuhan ajarkan pada kita semua di momen kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, kita harus memberitakan Injil. Hal itu jelas tertulis di dalam ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa hanya kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dalam bahasa asli kata saksi menggunakan kata martus yang berarti martir. Kita harus rela mengorbankan nyawa kita untuk kerajaan surga. Dikatakan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih, murid-murid masih memiliki pemahaman yang salah tentang Yesus hingga saat itu. Hal itu jelas tertulis di dalam ayat 6. Mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berpikir bahwa Tuhan datang untuk membangun kerajaan duniawi. Dan mereka secara eksplisit mengatakan, kerajaan yang dibangun oleh Tuhan, mereka inginkan hanya bagi orang Yahudi atau bangsa Israel. Saudara terkasih, menjawab itu Tuhan berkata, kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Mereka meminta sesuatu yang tidak mereka ketahui dan hanya Bapa yang tahu. Saudara terkasih, dari sini Tuhan mengajarkan bahwa yang Tuhan inginkan adalah Dia datang untuk membangun kerajaan. Bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan surga bagi umat manusia. Dan untuk itu, Tuhan mengajarkan kepada para murid untuk memberitakan Injil. Ini adalah perintah. Ini adalah berita terakhir yang Tuhan Yesus berikan menjelang kenaikan Tuhan ke surga. Kalau kita bandingkan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, yaitu tentang amanat agung. Tuhan mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung ini Tuhan berikan bukan hanya kepada para penginjil. Bukan hanya kepada para pendeta, tapi semua orang percaya. Jadikan semua bangsa muridku. Dan setelah menjadikan semua bangsa murid, dikatakan,
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan salah satu dari sekian banyak ajaran Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai saat ini kita masih belum memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil, maka perhatikan apa yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dalam arti memberitakan Injil, maka ia mencerai-beraikan. Saudara bagian dari mana? Bagian dari pihak Yesus atau bagian dari lawan Yesus yang mencerai-beraikan gereja? Oleh sebab itu mari, di momen ini kita kembali bangkitkan semangat kita untuk memberitakan Injil. Di dalam keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan kerja kita, gereja, dan bangsa kita, Indonesia. Percayalah, sebagaimana firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu bergantunglah kepada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, empower for service, memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi saksi. Hal kedua yang Tuhan ajarkan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah kita harus memiliki iman sejati. Di dalam ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dalam ayat 11 ini, Lukas yang menjadi penulis kitab Kisah Para Rasul menuliskan 2 kali bahwa Yesus naik, bukan naik sekedar ke awan-awan, tapi dia naik ke surga. Hal itu terulang, tertulis sebanyak 2 kali. Para malaikat yang memberitakan itu kepada murid-murid dan orang-orang di Galilea pada waktu itu ingin mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh dari surga dan dia naik kembali ke surga. Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dikatakan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dengan kata lain dikatakan Yesus membuat tempat bagi kita siap sedia. Hal inilah yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi kekuatan iman kita, bahwa Yesus menjamin keselamatan kita, tempat kita di surga. Tidak ada orang lain yang menjamin keselamatan selain Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari tetap punya iman yang sejati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara terkasih, Yesus telah menjamin keselamatan kita melalui meterai Roh Kudus ketika kita percaya. Di dalam Efesus 1 ayat 13. Oleh sebab itu, jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat akhir-akhir ini. Kita tetap pegang teguh setia mengikut Yesus. Sebab di dalam Yesus kita punya kepastian, pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di surga. Karena Yesus dari surga, dan dia kembali ke surga. Orang yang percaya kepada dia akan dipersatukan kembali bersama dengan dia, menikmati kehidupan kekal di surga. Amin. Saya mengundang kita semuanya untuk menyatukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mengajarkan kami untuk kami memberitakan Injil dan memiliki iman yang setia. Di akhir zaman ini Tuhan, kami mau menjadi murid-murid-Mu, menjadi saksi-Mu, dan kami tetap berpegang teguh pada iman pengharapan kami di dalam Engkau. Mampukan kami Roh Kudus yang menjadi parakletos penolong kami, yang akan menyertai kami, membimbing kami menjadi pelaku firman Tuhan, yang akan memampukan kami menjadi saksi. Kami rindu Tuhan melalui hidup kami banyak orang akan diubahkan, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan, ini hidup kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya dengan saya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Namamu berkuasa Tuhan untuk memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap kami. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau pemilik setiap kehidupan kami. Kami mau agungkan namamu lebih.
The